Kita lanjut untuk materi kita untuk goal. Pertama kita bahas goal ya teman-teman ya. Kita lihat kemarin sudah kita sampaikan juga walaupun indikator teknikalnya mengarah ke bawah, tapi fundamental yang ada isu geopolitik yang terjadi di Timur Tengah ini sangat mendukung kenaikan harga seperti itu ya. Kita batasin kemarin ini di area kalau support ini di area 2608. Oke, 2608 ya. Kalau misalkan dia naik nantinya targetnya adalah ke 2647. Kalau misalkan jebol 2634. Ternyata pada saat dia breakout 2634, harganya naik ke 2647 bahkan sampai 2664 ya. Lalu sampai dengan hari ini, pagi ini harganya masih strong, bullish. Harganya masih tetap bertengger di area atas teman-teman ya. Karena adanya gejolak geopolitik ya yang masih memanas di Timur Tengah sana, Israel dengan Lebanon ya teman-teman ya. Jadi Israel melakukan serangan balasan terhadap Lebanon, oke, khususnya di kelompok Hizbullah ya, kelompok militannya Lebanon. Oke, tensi geopolitik ya, yang tensi perang yang semakin memanas ini menjadi faktor pendukung emas untuk naik terus nih. Sampai dengan hari ini rekor tertinggi 2665 seperti itu ya, all time high-nya. Kita mau lihat untuk pergerakannya eh, di hari ini untuk potensi harga kemarin kita sudah sampaikan di 2647, lalu kalau sudah break ini kira-kira akan kemana begitu ya. Ini kita bisa lihat di daily teman-teman. Oke, 2634 berhasil dijebol. Kalau kita tarik eh, garis Fibonacci dari pergerakan harga kemarin ini dari 2664 harga tertinggi sampai dengan 2622 low-nya, maka peluang harga target yang baru ini adalah di 2690 kalau dia terus melanjutkan kenaikan ya teman-teman ya. Oke, 2690 ini menjadi target resisten yang baru. Oke, 2610 ini pergerakannya target resisten berdasarkan Fibonacci pergerakan harga kemarin ini di 2690. Lalu apa yang terjadi apabila nanti harganya mengalami koreksi? Nah, kita bisa juga tarik dari di bawah yang kemarin ya. Oke, koreksi harga berdasarkan pergerakan hari kemarin ya. Ini ada peluang dia akan menuju ke area ini teman-teman. Rasio 50 sampai 61,8%. Tandai area ini ya. Area ini sampai dengan area sini. Oke. Di area 2643 sampai 2638. Oke, ini menjadi target support 2643 sampai 38. 2638 sampai 2643. Oke, ini adalah target supportnya. Jadi kalau misalkan harganya naik ya, ini potensial ke 2690, tapi kalau misalkan dia harganya turun, targetnya adalah ke sini. 2638 sampai dengan 2643. Itu gold ya teman-teman ya. Oke. Nah, 2690. Oke.
Kalau ini berhasil ditembus 2638, target berikutnya adalah 2627 menjadi support yang baru di area exponential moving average-nya ya. 2627. Oke. Jadi kita dapatkan areanya. Kalau misalkan ini harganya terus melanjutkan kenaikan, maka harga berpotensi naik hingga area 2690. Peluang koreksinya jika harganya nanti turun teman-teman ya, ini akan berpotensi turun hingga 2638 sampai 2643. Oke, dari secara teknikal kalau kita lihat ini sudah berada di area overbought ya. Jadi sudah jenuh beli sebenarnya kalau di area teknikal berdasarkan analisis teknikal. Tapi dengan fundamental yang ada sekarang, isu geopolitik yang semakin memanas ya, masih perang di Timur Tengah sana, makanya kemudian harganya masih kuat untuk naik seperti itu ya. Kemarin sempat terjadi penurunan koreksi harga tapi hanya mentok sampai 2622. Setelah itu harganya diajar naik kembali. Oke, kalau kita lihat memang untuk semenjak pemangkasan suku bunga hingga sampai hari ini harganya masih kuat bertengger di atas ya, naik terus seperti itu. Kita sudah sampaikan juga kemungkinan ini kan juga menjelang Diwali juga momennya peluang harganya kan naik seperti itu. Sampai sekarang ternyata dibantu dengan isu geopolitik yang semakin meningkat ini seperti itu. Paling tidak kita tahu area support dan resistennya. Jadi kalau harganya nanti naik, kemarin sudah jebol target resisten kita, nah maka hari ini peluangnya di 2690. Kalau kita mau tahu pergerakan harganya berdasarkan dari jam 6 sampai jam 9.41 sekarang, ini kita bisa juga tarik dari Fibonacci ya. Oke, 2690 kan ini berdasarkan target hari kemarin, pergerakan kemarin. Nah kalau sekarang berdasarkan pergerakan harga saat ini, nah ini peluangnya yang terdekat adalah di 71 dan 81. Oke, area 71 hingga area 81 terdekatnya berdasarkan pergerakan jam 6 sampai jam 9 sekarang ini. Kalau harga terus naik, area terdekat targetnya adalah 71 sampai dengan 81. Sebelum akhirnya dia menaik ke 90 ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, begitu untuk harga gold selama masih perang ya. Ini masih daya belinya ini masih cukup besar, volume perdagangan beli masih cukup besar di market ya, karena kan gold ini apalagi silver juga ini adalah aset safe haven, jadi aset yang dicari ketika situasi sedang memanas ya di dunia. Kalau misalkan apa namanya perang ya, ini orang-orang pada carinya aset aman yang tidak ada risikonya seperti itu. Oke, begitu untuk silver. Silver kita lihat juga. Nah, ini juga silver mengalami kenaikan, teman-teman. Kemarin kita targetkan dia naik ke 31246. Kalau jebol dia ke 31421, ternyata malah bablas ke 32286. Oke. 3286 ini adalah area high sebelumnya nih. Nah, kenapa terhenti di sini? Ini ada area resisten di hari Rabu 29 Mei ini di 32301. Oke, kemarin harganya naik 32297, sekarang sedang koreksi. Ya, ada peluang dia retest lagi untuk silver. Ini sama dengan gold ya, ini ATH gold naik ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan dia naik terus, ini ada peluang dia akan mengejar kembali di 32560 dulu. Seperti itu. Untuk gold, untuk silver sama dengan gold ya karakteristiknya. Teman-teman kalau perhatikan juga grafiknya ada mirip-miripnya sedikit seperti itu. Oke. Lalu untuk Hang Seng. Oke. Nah, ini sudah
naik ya sampai target kita di 19.532, ternyata harganya sampai di berapa nih? 19.592. Oke. Target yang kita buat kemarin untuk Hang Seng adalah ini karena ada pola double bottom, ada peluang dia koreksi, ternyata dia koreksi hanya sampai 19.321, lalu naik kembali. Target kita kenaikannya di 19.532, harganya sudah naik sampai 15.92. Oke. Sudah ke target resisten kita ya teman-teman ya untuk Hang Seng ya. Kalau kita lihat untuk day trade-nya, Hang Seng juga sudah berada di area overbought ya stokastiknya, tapi masih menghadap ke atas, jadi masih ada peluang kenaikan seperti itu. Oke, begitu saja untuk 3 market ini masih cukup dominan untuk tren bullishnya, apalagi kalau di Hang Seng juga kita lihat ada reversal yang terjadi ya. Tapi kalau dia tidak tembus, kalau Hang Seng ya tidak tembus resisten ini, di berapa nih? 19.706. Oke. 19.706. Kalau tidak breakout resisten ini ada peluang dia akan turun nih untuk Hang Seng. Tapi kalau dia jebol misalkan dia lewati resisten ini dan naik, maka ada peluang dia akan naik terus sampai ke area resisten yang terdekat di sini 23.59. Tapi kalau tidak kuat, ini kan dia kemarin sudah naik tapi tidak berhasil menyentuh, lalu ada koreksi. Kalau tidak kuat naik, tidak kuat tembus, maka ada peluang dia koreksi lagi ke area ini 18.721 sampai dengan 18.202 seperti itu. Oke. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah ya ini hanya analisa, bisa benar bisa salah. Jika sesuai dengan planning teman-teman bisa dijadikan acuan, jika tidak sesuai bisa diabaikan saja seperti itu ya. Tetap perhatikan manajemen resiko dalam bertransaksi, teman-teman disesuaikan dengan equity-nya masing-masing seperti itu ya. Ini saja, terima kasih perhatiannya untuk materi hari ini. Nanti malam akan ada rilis data. Hanya satu saja jam 9 di home sales ya, terkait penjualan rumah baru di Amerika. Kalau kita analisis berdasarkan indeks harga perumahan yang sudah rilis tadi malam jam 8 yang mengalami penurunan, maka ada potensi di home salesnya akan turun. Ini forecastnya juga turun nih. Tinggal kita lihat hasil rilis datanya seperti apa. Begitu ya. Itu saja materi hari ini teman-teman. Terima kasih perhatiannya. Selamat pagi.